Jauh dari megahnya Istanbul dan gemerlap istana Topkapi, di dataran timur Eropa, terdapat sebuah desa kecil di wilayah Rutenia, kini bagian dari Ukraina Barat. Di sanalah seorang gadis muda bernama Anastasia Lisovska. Tumbuh dalam keluarga Kristen Ortodoks yang sederhana, gadis itu dikenal riang, cerdas, dan penuh semangat. Tak ada yang menyangka bahwa nasibnya akan berubah menjadi legenda yang menggetarkan sejarah dunia Islam dan Eropa. Pada suatu malam dingin yang kelam, suara jeritan dan gemuruh langkah kuda mengguncang desa. Pasukan Tatar Crimea yang merupakan sekutu dari Kekaisaran Ottoman melakukan serangan mendadak. Rumah-rumah dibakar, para lelaki dibunuh, dan para wanita serta anak-anak dijadikan tawanan. Anastasia yang masih remaja digiring bersama puluhan tawanan lain. Ia tak sempat mengucapkan salam perpisahan pada keluarganya. Dunia yang ia kenal musnah dalam satu malam. Dengan tangan terikat dan kaki yang luka, ia berjalan jauh menuju pasar budak di Kaffa, lalu dikapalkan ke Istanbul, jantung kekaisaran Islam terbesar saat itu. Di pasar budak yang ramai dan bising, ia diperjualbelikan sebagai komoditas, bukan manusia. Namun, parasnya yang mempesona dan kecerdasannya menarik perhatian para penyeleksi istana. Ia dikirim ke dalam harem Sultan Sulaiman, tempat ratusan gadis muda dididik menjadi pelayan, atau jika beruntung menjadi selir sang sultan. Anastasia diberi nama baru oleh dunia yang baru pula, Hürrem, yang berarti yang ceria. Nama itu kelak akan mengguncang fondasi kekuasaan Ottoman. Di dalam harem, Hürrem bukan sekadar tahanan. Ia belajar bahasa, seni, etika, dan juga siasat. Harem bukan tempat bermain, tetapi medan pertempuran tersembunyi. Perebutan pengaruh, kecemburuan, dan kekuasaan di balik tirai emas. Namun Hürrem berbeda. Dalam diam dan senyum cerahnya, ia menyimpan bara dendam dan ambisi. Ia tidak hanya ingin bertahan, ia ingin bangkit, bahkan menguasai. Pertemuannya dengan Sultan Sulaiman mengubah segalanya. Sang Sultan yang dikenal bijak namun keras, tertarik pada keceriaan dan cara bicara Hürrem yang unik. Hubungan mereka bukan hanya nafsu, tapi juga kecocokan pikiran. Perlahan, posisi Hürrem menggeser selir-selir lain, terutama Mahidevran, ibu dari Pangeran Mustafa. Namun bagi Hürrem, cinta pada Sultan bukan akhir cerita, melainkan awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan untuk bertahan hidup, mencintai, dan memegang kendali di jantung kekaisaran terbesar dunia saat itu. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Setelah pertemuan pertamanya dengan Sultan Sulaiman, kehidupan Roxolana atau Hürrem tidak pernah lagi sama. Senyumnya yang misterius, kecerdasannya yang menonjol, dan kemampuannya membaca situasi menjadikannya cepat diperhatikan. Di dalam harem yang penuh saingan, tempat setiap wanita berharap mencuri perhatian sang sultan, Roxolana menempuh jalan berbeda, bukan hanya kecantikan, tetapi kecerdasan dan strategi yang ia gunakan. Mahidevran, selir utama dan ibu dari putra sulung Mustafa, segera melihat ancaman dari kehadiran wanita muda yang penuh tekad ini. Mahidevran memiliki segalanya. Posisi sebagai Bashkaden, selir utama, kasih sayang sultan yang lama, dan darah bangsawan. Tapi Roxolana, si gadis tawanan dari Ukraina, perlahan mulai mengguncang tatanan yang telah mapan di dalam harem. Intrik demi intrik muncul. Mahidevran sering menyerangnya secara verbal, dan bahkan pernah menyerangnya secara fisik. Namun Roxolana tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan diplomasi diam-diam. Ia menjalin hubungan erat dengan para pelayan, pengajar, dan penasihat istana. Bahkan ia mulai bersurat kepada Sultan dengan gaya puisi yang menyentuh, sebuah hal yang sangat langka dilakukan selir manapun sebelumnya. Cinta pun tumbuh, tidak sekadar nafsu. Hubungan Roxolana dan Sulaiman berubah menjadi kedekatan emosional yang dalam, yang menjadi teman diskusi Sultan, membicarakan politik, filsafat, dan bahkan strategi pemerintahan. Sultan Sulaiman terpesona oleh keluasan pikiran dan semangat wanita ini. Kemudian terjadi peristiwa luar biasa dalam sejarah Ottoman. Sultan memutuskan untuk membebaskan Roxolana dari status budak dan menikahinya secara resmi, melanggar tradisi yang sudah berabad-abad bahwa Sultan tidak menikahi selir. Ini adalah langkah radikal yang mengguncang istana. Para menteri dan para elit istana pun geram. Mereka melihat Roxolana sebagai penyusup,
Seseorang yang tidak seharusnya memiliki kekuasaan sedemikian besar, namun Sultan tetap pada pendiriannya. Mahidevran dan anaknya, Pangeran Mustafa, dipindahkan dari istana utama ke Manisa. Secara politik ini adalah manuver penting. Roxelana sedang mempersiapkan panggung untuk anak-anaknya sendiri, terutama Selim, agar anaknya Selim menjadi penerus tahta. Namun, keputusan ini juga menandai awal dari permainan kekuasaan yang jauh lebih gelap dan berdarah. Kekuasaan pada akhirnya adalah permainan yang memakan pemainnya sendiri. Roxelana, dulu hanya budak dari negeri jauh, sekarang telah menjelma menjadi wanita paling berpengaruh di Kekaisaran Ottoman. Ia bukan hanya istri Sultan Sulaiman, namun penasihat politik, pengendali harem, dan penentu nasib para pangeran. Setelah Mahidevran diasingkan, dan putra mahkota Mustafa, anak kesayangan rakyat, dieksekusi atas tuduhan makar, bayang-bayang kelam mulai menyelimuti istana. Meskipun Roxelana tak pernah secara langsung memerintahkan kematian Mustafa, semua tahu siapa yang memiliki pengaruh paling besar atas sang sultan. Peristiwa itu menghantam kekaisaran. Rakyat berduka, tentara bersedih, dan Sulaiman, meski tak menyesal, perlahan mulai memudar sinarnya. Roxelana tak lagi menemukan kelembutan di mata kekasihnya, Sultan Sulaiman. Ia hanya melihat dinginnya kekuasaan dan sunyinya istana. Di balik tirai emas dan permadani mega, Roxelana mulai merasakan kesepian. Musuh-musuhnya hilang, tetapi rasa bersalah dan paranoia menggantikan tempat mereka. Ia mulai lebih sering berdoa, menyendiri, dan menulis surat kepada anak-anaknya, seolah ingin menebus semuanya. Putra mereka, Selim, akhirnya menjadi sultan setelah Sulaiman wafat. Tapi Roxelana tak pernah menyaksikan momen itu. Ia meninggal lebih dahulu, jauh dari sorakan kemenangan. Tidak ada iring-iringan rakyat, tak ada pesta mega. Hanya pemakaman tenang di sebelah makam Sulaiman yang kelak akan menyusulnya. Namun warisan Roxelana abadi. Ia adalah pelopor wanita harem yang naik ke singgasana kekuasaan. Setelahnya, dimulai era yang disebut Sultanate of Women, di mana para wanita seperti Nurbanu, Qasem, dan Turhan akan mengatur kekaisaran dari balik tirai. Pesan moralnya, Roxelana mengukir jalan dari budak menjadi ratu, tapi setiap langkahnya dipenuhi darah, air mata, dan pilihan sulit. Ia mencintai, ia berkuasa, tapi juga kehilangan banyak hal dalam prosesnya. Apakah dia jahat? Atau hanya korban sistem kekuasaan yang brutal? Sejarah tak pernah menulis dengan tinta hitam dan putih. Roxelana adalah warna abu-abu paling kompleks dalam sejarah Ottoman.